Aduh, Nokia gue nggak habis pikir ya. Demen banget bikin handphone kayak gini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi ceritanya tadi pagi gua abis beli handphone. Ini Nokia, udah lama banget gua nggak nge-review. Sebenarnya mereka masih lumayan sering bikin handphone, tapi gua skip dan akhirnya sekarang gua penasaran lagi karena belum lama mereka abis launching ada 2 handphone dan juga 1 tablet. Dan ini adalah Nokia C21 Plus. Gua beli di Tokopedia. Ini tokonya di ITC Cempaka Mas. Gua pakai yang instan ya karena gua penasaran pengen langsung cobain. Harganya sekitar 1,3 jutaan, linknya nanti gue taruh di deskripsi. Dan sekarang langsung aja, mari kita beset aja. Yes, ini kotaknya. Kemungkinan besar ya di video kali ini isinya akan roasting ya, karena gue ngeliat spek handphone ini kok kayak gimana gitu ya. Mudah-mudahan gue nggak nambah dosa deh abis bikin video ini ya, karena jelek-jelekin. Ini garansinya garansi TAM ternyata. Dan setahu gua kalau yang namanya Nokia itu mereka ngutamain update ya. Dan sini mungkin akan ditulis sih, harusnya ada keterangannya ya, dia dapat update berapa. Oh ini itu dapat keterangan tuh 2 tahun pembaruan keamanan. Pembaruan keamanan, ini security patch ya. Gue pikir versi Androidnya, jadi kemungkinan ini security patch bukan versi Android. Nah ini dari depan kelihatan bentuk handphonenya. Terus tahu gua C21 Plus itu ada yang versi baterainya goceng, dan ini yang masuk resmi ke Indonesia berarti yang 4000 mAh. Nah di bagian belakang ada tulisannya nih sleek and strong. Wih, ada IP52 protection, tebelnya 8,55 mm, terus baterainya bisa tahan 2 hari, ngecasnya 10 watt, kameranya 13 megapiksel, bisa HDR, katanya bisa portrait, kamera depan 5 megapiksel, Androidnya versi 11 Android Go, terus fingerprint sensor, face unlock 4G. Ya gue juga bingung sih ya kenapa yang namanya Nokia tuh demen banget bikin handphone ecek-ecek kayak gini. Ya nggak salah sih sebenarnya, marketnya itu gede. Handphone 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan itu marketnya gede banget. Cuma gue herannya kenapa mereka kayak ketagihan bikin yang entry level mulu ya, nggak punya yang mid range apalagi yang flagship. Nih quick guide, kartu garansi. Oke, ini kita masih dapat casing transparan jelly case. Terus juga ini masih dikasih kabel tapi yang micro USB. Yang gue salut dikasih handsfree. Ini udah langka banget ya, udah jarang ada ya. Kalaupun beli ya mungkin 30.000 harganya, nggak mahal. Dan ini charger dengan daya 10 watt. Yeay, ini dia handphonenya. Secara build quality sih kurang lebih sama lah sama kayak handphone 1-2 jutaan kayak Realme punyanya Xiaomi, mirip-mirip. Bisa gue bilang termasuk bagus build quality-nya gitu. Terus bagian belakangnya kan dia pastinya polikarbonat. Aduh, nempel nih. Bagian belakangnya polikarbonat dan ini ada teksturnya tuh. Oh, jadi ini nggak gampang baret, nggak gampang kotor, kena sidik jari. Dan varian warnanya ada 2 ya, opsinya ada yang grey dan juga ada yang biru. Nah birunya seperti ini, jadi dia lebih gelap. Terus bagian depan ini nggak dapet anti gores, jadi nanti harus beli lagi sendiri. Terus juga kalau kita lihat, sebenarnya gue udah agak lama nggak ngelihat ada handphone Android yang ada fingerprint kayak gini, dan ini kecil banget sensornya tuh ya, kayak agak-agak susah gitu nyarinya. Irit banget. Oke, langsung aja kita nyalain. Aduh, Nokia gue nggak habis pikir ya, demen banget bikin handphone kayak gini. By the way, FYI aja, sebenarnya gue udah ngontek orang Nokia dan juga PR-nya. Jadi kan waktu itu tim gue datang ke acara launchingnya dan minjem. Klasik ya suaranya ya, khas banget. Sempat minjem handphone ini, tapi sampai sekarang itu barangnya nggak dikirim-kirim. Gue nggak tahu mereka belum punya produknya, apa ketakutan apa gimana ya. Akhirnya beli sendiri. Untung harganya murah. Oke. Di sini sambil kita nunggu ya, kita akhirnya udah kita lihat nih ya
Bezelnya sebenarnya masih cukup termaklumi lah ya untuk handphone 1-2 jutaan. Di bawahnya otomatis tebal dan dikasih dong logo Nokia. Biasanya jarang-jarang nih, biasanya kan blank kosong, tapi ini ada logo Nokianya. Oke, langsung kita mulai. Akhirnya selesai kita setup. Langsung ya, pertama-tama kita akan coba buat cek OS-nya atau sistem operasinya. Nih, Android versionnya ternyata bener ya, Android 11 dengan security patch-nya di Oktober 2022. Jadi tertinggal 2 versi karena kan sekarang udah Android 13 ya. Terus dari 32 GB itu storage-nya kepake sekitar 9 GB. Mungkin sekitar 8,5 lah, karena ini barusan gue udah install ada beberapa aplikasi ya. Terutama ini Antutu benchmark yang light, karena tentu aja dia nggak bisa. Nah, untuk speknya sebenarnya ini ngingetin gua akan si Redmi A1 ya. Nah, ini gua tadi lihat-lihat ya di GSM Arena. Sebenarnya untuk bodinya, dimensinya itu mirip. Terus layarnya ini sama-sama di 6,52 inci IPS 60 Hz, resolusinya ini 720p, tapi kelihatannya sih kalau di mata gua bagus ya. Bagus, ini nggak kelihatan kayak low res gitu, enggak. Ini mantap, gua nggak ngerasa ada hal yang mengganggu dari layarnya. Oh, suaranya kenceng ya. Terus juga ada chipsetnya nih yang menarik. Ini masih pakai Unisoc, sementara Redmi A1 itu kemarin dia pakai Helio A22. Nah, Unisoc ini sebenarnya kalau dari sisi core-nya dia menang dari Helio A22 karena dia octa-core ya, dengan Cortex A55 1,6 GHz. Terus dia pabrikasinya 28 nanometer, RAM-nya tadi di awal gue disebut 3 GB, storage-nya 32 GB. Dia pakai eMMC ya masih ya. Terus dia punya 2 slot. Nah, untuk bodinya gue tadi lupa ya ngasih tahu di awal. Nah, ini di sebelah kanan ada tombol power, tombol volume, di atas ada jack audio, di sebelah kiri ada slot SIM cardnya, dan di bawah ini ada slot micro USB sama mikrofon. Speakernya uniknya taruh di sini. Ini handphone jadul banget sih yang masih naruh speaker model belakang kayak gini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini kan UI-nya pakai Android Go. Dia nggak punya ini ya, nggak ada halaman khusus untuk Google Newsfeed. Terus aplikasi bawaannya memang sedikit kayak gini dan minim bloatware otomatis ya, biar storage-nya nggak makan banyak. Terus Google-nya ini kita lihat ya, ada Google Go. Terus juga YouTube-nya versi full. Terus dia udah keinstall ada LinkedIn. Google Assistant-nya juga sama ya, yang versi Go. Nah, sekarang kita akan coba lihat skor Antutunya. Tadi gua udah ngetes dan ini ngetesnya lama ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Hasilnya adalah 101.224 poin. Di sini ada tulisannya tuh, "This score is abnormal." Abnormal ya. Jadi dikasih tahu kalau skornya ini sedikit lebih rendah dari yang biasanya, terutama untuk UX. Nah, karena kan ini kan pakai Android Go ya, dan speknya juga ya memang standar, jadi kita nggak usah ngarep terlalu banyak. Yang penting kalau dipakainya aman-aman aja, it's okay lah gitu. Untuk CPU-nya dapat 29.000 poin, GPU 13.000 poin. Sekarang kita mau tes untuk nonton YouTube. Tadi gue udah sempat coba putar juga ya, ngetes. Karena lucunya kemarin di Redmi A1 si Fahmi nyoba, dia nyetel video 60 fps itu patah-patah, tapi yang ini gua coba udah ya di Full HD 60 fps, ini lancar videonya, aman. Oke, kita coba suaranya. Suaranya sih menurut gua kecil ya, mana ada di belakang lagi, kecil sih speakernya. Terakhir kita akan coba kamera deh. Ya, kamera ini 13 megapiksel, depannya 5 megapiksel. Ini kelihatan kayak ada 2 ya. Jadi satu lagi mungkin buat tambahan portrait lah ala-ala. Kita fotoin aja deh. Kita foto dusnya. Kita coba. Ini dikit ya. Aman nggak? Oke. Oh, bunyinya. Tapi
Tapi shutter kayaknya lumayan lah, nggak terlalu lambat karena mungkin banyak cahaya juga terang. Oke, kita langsung lihat hasilnya. Ini mode auto, nggak pakai aneh-aneh lagi. Lumayan oke lah. Untuk hasil lebih detailnya ya nanti ya, tunggu nyobain lama. Dan untuk menu-menu kameranya di sini ada opsi-opsinya standar ya. Tuh HDR-nya otomatis. Untuk video resolusinya kamera belakang mentok di FHD Full HD 30 fps. Kalau untuk kamera depan sama juga Full HD 30 fps. Jadi nggak ada opsi buat 60 fps, yang mana yang beli HP ini harusnya juga udah tahu diri nggak akan pakai sampai segitunya banget. Dan ini modenya ada foto, terus ada portrait, ada panorama, nah, lalu ada video dan juga ada time lapse kayak gitu. Oke, ini di hasilnya tadi kita udah lihat. Pokoknya ini untuk hasil kameranya dan juga performanya buat main game, buat nonton dan lain-lain akan dibahas nanti di video review lengkapnya, karena ini cuma unboxing dan first impression aja. Karena gue penasaran banget sih sebenarnya apa sih dasarnya nih Nokia masih demen banget ngerilis handphone entry level dan juga apa ya, bisa dibilang standar banget gitu. Dia nggak mencoba melakukan sebuah gebrakan gitu ya untuk bisa ngelawan brand-brand lain. Oke, satu lagi gue lupa ya, tadi mau ngetes fingerprintnya. Overall sih cukup oke ya, karena si Redmi A1 itu kan harganya sedikit lebih murah mungkin, tapi dia nggak punya fingerprint. Nah kalau ini enak, masih ada, nggak terlalu cepat tapi akurat. Dan overall jadi bisa gue bilang untuk harga 1,3 juta gue sih bisa aja ngerekomendasiin Nokia C21 Plus ini ya, terutama misalkan kayak buat anak sekolah, ponakan gua misalkan kayak gitu ya, pengen beli handphone tapi jangan yang terlalu mahal-mahal. Ini sebenarnya opsinya oke banget. Sekali lagi gue bilang desainnya bagus, bentuknya bagus, solid, rigid. Terus juga untuk speknya walaupun dia pakai Unisoc tapi seenggaknya udah octa-core, udah 8 core, terus ya RAM-nya 3 GB ya nggak parah-parah amat lah gitu. Terus juga storage-nya 32 GB ya cukup lah buat belajar gitu. Jadi menurut gua aman dengan baterai 4000 mAh. Harusnya sih kalau ini kan bukan handphone buat main game ya gitu, jadi bisa 1,5 hari sampai 2 hari prediksinya. Cuman ngecasnya aja memang agak lama karena dia cuma 10 watt dan dia udah dapat casing. Paling PR tinggal anti gores aja sih beli. Ya paling itu aja. Nanti setelah ini gua akan coba lebih jauh lagi bermain-main dengan C21 Plus ini. Gua akan lihat worth it apa hasil akhirnya nanti untuk harganya dibanding dengan performa keseluruhannya. So stay tune aja. Thank you buat yang udah nonton. Bye.